Akar Orang Benar, bagian 8 dari 8 bagian, oleh A.W. Tozer. Bagaimana kita bisa mencintai sebuah keberadaan yang belum pernah kita dengar atau rasakan atau alami? Perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita tampaknya bagi banyak orang mustahil dipenuhi. Ini seperti memerintahkan sebuah pohon yang mandul untuk menghasilkan buah, atau memerintahkan sebuah hutan musim dingin untuk menjadi hijau. Jawabannya terdapat dalam sifat manusia dan sifat Allah. Tuhan sebagai pencipta harus memperoleh kepatuhan dari ciptaannya, sementara manusia sebagai ciptaan harus memberikan kepatuhan kepada yang menciptakannya. Dan manusia berutang ketaatan penuh kepada Tuhan, baik dia merasakan ada sedikit cinta di hatinya atau tidak. Ini adalah pertanyaan tentang hak berdaulat Allah untuk menuntut ciptaannya menaatinya. Dosa manusia yang pertama dan mendasar adalah ketidaktaatan. Begitu hati yang mencari menemukan Tuhan dalam pengalaman pribadi, tidak akan ada lagi masalah tentang mencintai Dia. Mengenalnya berarti mencintainya, dan mengenalnya lebih baik berarti mencintainya dengan lebih dalam lagi. Mereka yang telah menangani masalah dosa di dalam hati mereka tidak akan menemukan kesulitan dengan ajaran Allah dan ketidaktampakannya saat ini. Mereka tidak melihat Dia, tetapi mereka mengalami Dia dalam ribuan pertemuan batin. Ada sukacita yang dapat dinikmati hati di hadirat Allah yang agung, yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Sukacita ini adalah bagian tak terucapkan dari pengalaman Kristen. Tidak banyak orang yang menikmati sukacita tersebut, karena tidak banyak yang tahu bahwa mereka bisa menikmatinya. Tingkat kehidupan kita sangat rendah, sehingga tidak ada yang berharap untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang jiwa sampai Tuhan kembali. Bahkan orang yang paling saleh pun tampaknya berpikir bahwa mereka harus menarik perhatian surga dengan teriakan keras dan teriakan yang kuat, atau doa mereka tidak akan ada gunanya. Lebih banyak kemajuan rohani dapat dicapai pada saat hening di hadirat Tuhan yang dahsyat daripada belajar bertahun-tahun. Cinta yang lahir dari rasa syukur atas berkat yang diterima tidak bisa tidak mengandung unsur keegoisan di dalamnya. Cinta dengan alasan tertentu merupakan cinta yang rasional. Cinta yang sempurna tidak mengenal karena. Dunia bergerak dan waktu berubah, tetapi manusia selalu tetap sama. Orang yang telah bertemu Tuhan tidak mencari sesuatu, dia telah menemukannya. Dia tidak mencari cahaya, cahaya telah menyinarinya. Keyakinannya mungkin tampak fanatik, tetapi keyakinannya merupakan keyakinan yang diperoleh seseorang lewat pengalaman. Agamanya bukanlah agama KTP atau turunan. Agamanya merupakan karya Roh Kudus. Manusia dalam rencana Allah diberi banyak kebebasan untuk berbicara, tetapi dia tidak pernah diizinkan
untuk mengucapkan kata pertama atau terakhir. Itu adalah hak prerogatif Tuhan yang tidak akan pernah diserahkan kepada ciptaannya. Pengetahuan ini seharusnya membuat kita rendah hati saat kita ingat betapa rapuhnya kita, betapa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan pengetahuan ini seharusnya mendorong kita untuk menyadari bahwa ketika segala sesuatu yang lain telah berlalu, kita masih memiliki Tuhan yang tidak kalah pasti dari sebelumnya.